dengar lagu itu, saudara, saya tuh menangis. Bertahun-tahun saya sholat, bertahun-tahun saya ngaji, bertahun-tahun itu nggak pernah saya nangis seperti itu. Baptisan. Nah, kalau nama Muhammad Yasin itu nama yang diberikan orang tua saya. Nama Stambuk ya? Nama kelahiran. Nama kelahiran. Karena saya kan lahir di daerah Citayam, Depok. Nah, itu kota kelahiran saya. Dan saya pun sebagai guru madrasah di situ. Dari usia kecil saya sudah ditanamkan tentang pendidikan agama Islam dari usia 6 tahun. Masuk madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau kita berbicara tentang madrasah ibtidaiyah, itu kan sederajat dengan SD, ya. Nah, tamat madrasah ibtidaiyah, saya masuk lagi sekolah sanawiyah. SMP. SMP itu yang ada di Pabuaran Bojonggede. Itu madrasah yang di pinggir jalan. Nah, dari situ saya masuk lagi lanjut ke pondok pesantren yang ada di Bogor, daerah Bojong Nangka, Gunung Putri. Aliyahnya di sana. Saya belajar sama Kiai Haji Tubagus Asep. Saya belajar di sana, saya nyantren di sana. Namun ya sebenarnya gini loh, saya memang terlahir dari keluarga muslim. Ya ayah saya itu seorang kiai, ibu seorang ustazah, dan paman saya semuanya kiai gitu. Saya ini termasuk anak tunggal, anak satu-satunya dari istri nomor 5. Jadi ayah saya itu punya istri 5. Bab kalau satu katanya belum sunah rasul. Saya dibesarkan di lingkungan pesantren yang istilahnya pendidikan agama gitu. Nah, selesai saya lulus di pesantren, nah saya mulai ngajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa Citayam. Madrasah Ibtidaiyah di Kampung Kelapa Citayam itu tempat di mana paman saya. Jadi madrasah itu yang ngajar keluarga semua. Nah, ketika saya ngajar di situ kan saya ngaji juga, belajar ngaji dengan ustadz-ustadz yang ada. Nah, saya langsung mondok lagi kembali pada saat itu ke daerah pondok pesantren. Nah, saya belajar di pondok pesantren Al-Fiqoriyah, daerah Cilebut. Nah, saya belajar di situ. Nah, ketika saya belajar di situ, kan ada komunitas pengajian remaja lah kan. Nah, di situ dijelaskan ya, bahwa agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Itu menurut guru ngaji saya, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Nah, itu waktu saya belajar pesantren di Jatiwaringin, Gunung Waringin ya, di daerah Cilebut. Nah, itu daerah kalau kita lewat itu kan ada pinggir kali. Di situ nama kiainya Al-Fiqoriyah, pondok pesantrennya, Kiai Julfikor. Nah, saya belajar di situ. Nah, ketika saya belajar di situ saya merenungkan bahwa agama yang paling benar itu Islam. Dan ditambah lagi guru ngaji saya bilang, kalau kita bisa memerangi orang kafir, itu mendapat 70 pahala, 70 bidadari. Nah, saya tanya sama guru ngaji, yang dimaksud memerangi orang kafir gimana? Ya, contohnya katanya bisa ngislamin orang-orang di luar agama Islam, seperti Kristen katanya, itu harus kita islamkan. Nah, tujuan saya pada saat itu tahun 1999 ingin ngislamin pendeta. Yang sasaran saya pendeta Buyung Ismail. Dia dulu itu tinggal di Depok lama. Dia punya gerejanya di dekat Pasar Lama Masugang. Nah, pada saat itu saya datang ke gerejanya Pak Buyung Ismail pura-pura ibadah. Ikut ibadah gitu. Ya, saya atribut keislaman saya lepas, tapi tujuan saya satu, mengislamkan itu pendeta. Saya dari mulai pertama ikut, minggu ikut terus, saya hanya satu tuh, mengislamkan itu pendeta, termasuk pendeta Daryana yang di Depok. Itu wilayah Depok itu banyak pendeta yang ingin saya islamkan. Jadi usaha untuk mengislamkan pendeta-pendeta sudah ada dalam program ini. Program saya. Setelah tamat dari pesantren sudah mulai menjalankan misi ya? Iya, bahkan di pesantren sendiri saya sudah mulai misi, pacaran sama orang Kristen gitu kan. Oh, itu misi juga itu? Misi juga. Oke, lalu memutuskan untuk berkeluarga kapan? Saya tahun 2007. 2007. Ketika saya sudah bertobat. Setelah bertobat baru berkeluarga. Pak Yosua, Bapak anak satu-satunya, dia istri kelima. Apakah ada juga anak-anak di keempat istri yang lain? Kalau setahu saya mereka masih ada sampai saat ini. Bagaimana komunikasinya, Pak? Nah, pada saat itu mereka tahu ya, waktu kan saat ini kan banyak media sosial ya kan. Banyak YouTube, banyak Facebook ya. Memang saat itu saya sempat ditolak keluarga, diusir. Ya kan, diusir, tidak boleh lagi tinggal dan tidak diakui oleh keluarga, dicoret dari kartu keluarga. Akhirnya sempat saya jadi gelandangan
ketika saya terima Yesus, tidur di Stasiun Cikini. Gondang Dia Stasiun Cikini itu saksi hidup saya. Sampai saya sempat tidur di tempat pembuatan parsel. Jadi kalau yang punya toko datang, saya disiram. Saya sempat di situ. Dan pada saat itu saya datang ke Jalan Proklamasi, Dr. Suradi. Kalau makan siang itu kan Dr. Suradi kan nampung makan para pemulung. Saya ikut makan sama dengan pemulung dulu saya. Padahal saya guru agama Islam, sangat dihormati. Namun ketika saya terima Yesus, tantangan banyak gitu. Nah, ini menarik ini. Artinya setelah menerima Yesus malah ditentang oleh keluarga dan bukan bahagia tetapi malah menyedihkan nasibnya. Iya. Padahal kan di luar sana ada selentingan bahwa kalau masuk Kristen itu dibayar berjuta-juta ya Pak. Bapak dibayar berapa Pak waktu itu? Saya pada saat itu nggak ada yang bayar. Tidak ada yang bayar. Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya. Mengislamkan pendeta ya sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi. Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Karena saya cita dari kecil orang sudah dibesarkan di keluarga muslim. Sholat 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu nggak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja itu Bapak tega Pak? Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil, karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Tapi sekarang berteman sama pendeta. Ini sangat menarik dan mantan pembakar gereja itu kini mengikut Kristus. Bagaimana proses Bapak menerima Kristus Pak? Bisa diceritakan? Proses saya menerima Tuhan Yesus ketika saya menanti kedatangan pendeta untuk menyerahkan diri masuk Islam. Nah, saya prosesnya itu karena mimpi. Mimpi biasanya saya kan kalau habis sholat Isya, saya tidur di tengah malam. Jam 12 saya baru tidur, persiapan untuk ngajar ngaji buat hari Minggunya. Nah, pada saat itu ketika saya tidur karena gak enak badan, itu Tuhan kasih mimpi sama saya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan akhirnya saya terbangun dalam mimpi saya. Nah, ketika saya terbangun seolah-olah ini nyata. Kenapa? Karena sekujur tubuh saya penuh dengan keringat. Saya masuk ke kamar mandi, saya ngambil sembahyang, saya sholat Allahu Akbar. Sholat tengah malam, sholat tahajud. Karena tahajud kan sunnah ya kan. Ibarat arti sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Beda dengan yang wajib. Kalau yang wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Seperti sholat 5 waktu, seperti puasa itu kan hukumnya wajib. Udah, saya sholat. Tengah malam saya tidur, pas mau jam 4 mau sholat subuh kan denger ajan, as-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur kan. Akhirnya apa? Saya sholat subuh. Nah, ketika saya mau sholat subuh itu mimpi yang saya alami itu terngiang-ngiang terus tinggal saya. Seolah-olah ada yang membisiki saya terus. Ngajar ngaji sampai saya salah, sholat sampai saya salah. Karena terus ini terngiang terus. Dan akhirnya apa? Saya tanya kepada paman saya seorang kiai. Saya bilang, kan kalau diceritain kan manggil paman kan mamang. Mang, abdi mau tanya ku mamang. Tanya naon atau Yasin. Karena diceritain kan sedikit bahasa Sunda ada. Tanya naon atau Yasin. Begini mang, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba mungkin paman tahu. Bahkan saya disuruh buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang 30 juz, 114 surah. Saya buka Al-Quran, itu gak ketemu ayat itu. Saya bilang, mang, saya sudah buka Al-Quran, gak ketemu. Terus paman saya bilang, cobalah kamu ke guru ngaji kamu, tanya sana. Saya tanyalah ke guru ngaji saya. Justru guru ngaji saya menyarankan
menyarankan saya itu katanya ngimpi dari setan katanya. Suruh mandi air kembang. Ya terpaksa lah saya mandi air kembang kan. Saya belanja ke pasar Citayam. Dari stasiun Citayam kan nggak jauh tuh pasarnya. Saya beli air kembang. Bahkan zaman dulu zamannya belum ada handphone kan. Zamannya pager. Terus itu pager saya berbunyi. Kan kalau pager kan harus ke wartel dulu kan. Pesen. Wah bunyi lu. Ada dari guru saya. Jangan lupa beli minyak nyong-nyong kan. Saya pulang dari pasar. Dia bilang, Abah ini minyak nyong-nyongnya sama kembang 7 rupa. Ulah kemana-mana. Nanti Abah panggil. Ternyata guru ngaji saya itu kasih mantra-mantra di kamar mandi. Mau dimandiin. Mau dimandiin air kembang. Akhirnya saya dimandiin air kembang. Udah calik pulang katanya. Insya Allah tidak dihantui. Nah, ketika saya pulang melangkah dari rumah guru ngaji saya itu bukannya malah hilang, malah menjadi jadi. Bilang, Abah kumaha atuh Abah, kok bukannya malah hilang, kok malah menjadi jadi, kumaha atuh Abah. Guru ngaji saya menyarankan Yasin, kamu sholat istihoro. Istihoro beda dengan tahajud, artinya sholat meminta petunjuk. Laksanakan itu. Baik Abah, saya sholatlah tengah malam istihoro, baca surah Al-Fatihah. Saya sholat, saya berdoa. Habis sholat lalu saya tidur. Tuhan kasih mimpi yang kedua. Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih, sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Saya terbangun dalam tidur saya kan. Saya berpikir, ya Allah, kok dalam bulan-bulan ini kok saya mimpi yang aneh-aneh, saya bilang. Yang satu aja belum kejawab, ini udah ada lagi, saya bilang. Tapi memang luar biasa Tuhan. Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya. Yang pertama ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Daerah Sawangan, daerah Pitara, daerah Jembatan Serong, itu tempat saya menyampaikan ceramah agama Islam. Makanya wilayah Depok saya tahu semua. Karena saya pernah tinggal di situ, pernah menyampaikan ceramah agama Islam di situ. Akhirnya apa? Saya berangkatlah untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Walaupun saat itu saya masih ustadz kampung kan. Ya ceramahnya nggak kayak ustadz kayak sekarang kan, masuk TV kan. Ya ustadz kampung gitu. Diundang dari musola, dari masjid untuk acara Isra dan Mi'raj dan Maulid kan. Ya saya ceramah, diantar sama santri saya, diantar pakai mobil, saya pakai baju gomis, baju yang kayak Habib Rizik, pakai udeng-udeng di sini, saya berangkat. Nah, ketika di dalam perjalanan, ya, maaf kata, saya tuh jatuh sakit pengen buang hajat. Hajat besar. Saya bilang santri saya, berhenti sebentar. Ayah naon Pak Ustadz, berhenti. Cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Ustadz mau buang hajat. Santri saya turun. Ternyata di rumah penduduk itu nggak ada WC, banyak kan jamban. Saya bilang, Masya Allah, kalau saya buang hajat di jamban, saya bilang bahaya. Kan dibuka semua kayak Tarzan dong nanti, saya bilang. Saya mesti cari WC, saya bilang. Nah ada rumah Nubagar, Nubagar kan bahasa Sunda rumah bagus. Itu rumah mewah. Sampai di depan rumah mewah, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, yang punya rumah nggak jawab. 3 kali ngucapin Assalamualaikum dalam Islam harus tinggal. Kenapa? 1, yang punya rumah nggak ada. Akhirnya apa? Saya gedor pintu yang punya rumah keluar. Ada apa Pak? Gedor-gedor rumah saya. Saya bilang, maaf Bu, saya bilang. Saya ini ustadz dari kampung, tujuan saya datang ke tempat ini ingin menyampaikan ceramah agama Islam. Namun izinkan saya, kalau memang diizinkan, saya pengen buang hajat. Ibu ada WC? Oh ada Pak, silakan masuk. Saya dipersilakan masuk kamar mandi. Selesai saya buang hajat, saya pengen pamit kepada yang punya rumah. Ingin ngucapin kalimat terima kasih. Saya lihat ada pembantu lagi ngepel. Mana Ibu? Ibu di ruangan tengah Pak, Bapak masuk aja ke ruangan tengah, ada apa-apa. Enggak, saya pengen ngucapin kalimat terima kasih, saya bilang. Saya masuk ke ruangan tengah, ibu itu lagi baca koran. Saya melihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget, Masya Allah. Ini enggak salah. Itu yang dimimpi tadi? Iya, yang dimimpi tadi. Saya bilang, Masya Allah, ini enggak salah. Ini foto siapa ya? Langsung, Bu, sebelum saya pamit, saya mau tanya sama ibu. Oh silakan. Ini foto siapa dan ini gambar siapa? Apa ini saudara ibu yang sedang bawa domba dan tongkat? Oh bukan Pak, ini Tuhan saya, Tuhan Yesus. Masya Allah. Kalau gitu ibu orang Kristen ya. Kalau tahu ibu orang Kristen Bu, saya nggak jadi buang hajat. Itu saya saking benci dengan orang Kristen. Bahkan saya pernah melarang santri saya untuk belanja kepada orang Kristen. Saya dulu waktu jadi guru agama Islam, saya pakai jenggot segini. Dan saya selalu pakai siwak, nggak pernah pakai sikat gigi. Karena saya beranggapan sikat gigi, odol itu buatan orang kafir. Itu jahatnya saya dulu. Saya pakai siwak gitu, nggak pernah pakai sikat gigi saya. Dan akhirnya apa? Saya pulang dirangkul sama itu Pak, ibu itu Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Pakai apanya Tuhan, saya bilang. Udahlah saya pulang, saya nggak jadi ceramah. Ingat ya Pak. Hari itu nggak jadi ceramah? Nggak jadi ceramah, saya pulang. Karena saya berpikir kan, apa iya yang datang dalam mimpi saya Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang kafir. Saya bilang, Masya Allah Tuhan. Ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen, amit-amit jadi Kristen, saya bilang. Artinya saya nggak mau jadi orang Kristen, ya Allah, saya bilang. Sampai di rumah saya sholat, ya Allah jangan kau jadikan saya orang Kristen, saya nggak mau jadi Kristen, riskan masuk neraka, saya bilang. Saya bilang gitu, saya sholat terus, saya zikir, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, terus saya zikir, ya Allah jangan jadikan saya orang Kristen, saya nggak mau, saya bilang. Ada apa? Menjelang 1 bulan kemudian, habis sholat subuh, itu ada kerinduan pengen ke gereja, bayangin. Kok tiba-tiba ada rasa itu?
Itulah tiba-tiba gerakan hati. Ya mungkin saya nggak tahu karena saya kan belum bertobat ya. Mungkin karena Roh Kudus kali kan. Habis sholat subuh, habis jadi imam, pengen kerinduan ke gereja. Kok bingung, saya udah doa, udah sholat, udah baca lain-lainnya, sudah zikir. Kok masih ada kerinduan pengen ke gereja? Saya penasaran ada apa ini, saya bilang. Ada apa? Saya sembunyi-sembunyi. Saya datang ke gereja itu pun masih pakai sarung, pakai peci. Nah, saya duduk di belakang, pada saat itu ada lagu yang saya dengar pertama kali itu di gereja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Itu saya merinding mendengar lagu itu. Yang namanya baru ke gereja merinding kan, saya keluarin tasbih, saya zikir di situ. Saya berpikir nih gereja banyak setan kali saya bilang. Zikir di gereja. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Nah, saya lagu itu dinyanyikan, naiklah ya kalau saya bilang dulu bukan pendeta, pembicara, pengkhotbah, pengkhotbah gereja naik. Dia bilang nih, mari sama-sama kita buka Alkitab kita baca Alkitab kita bangkit berdiri, baca sama-sama. Ya saya nggak berdiri karena saya nggak ngerti kan, apa yang dibaca? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pas banget. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Loh saya kaget, Masya Allah. Ini nggak salah pendeta baca Alkitab, saya bilang. Ini kan yang ada dalam mimpi saya. Saya itu seolah-olah mau keluar nggak bisa kaki saya. Nggak bisa untuk melangkah gitu loh. Dalam hati saya, ya Allah saya mau keluar gereja aja lah, saya bilang tuh. Ini nggak bisa untuk keluar gitu. Sampai saya dengerin itu di pendeta punya khotbah, selesai. Nah akhirnya selesai pendeta khotbah, pendeta berkata, saya mengundang saudara yang pertama kali datang ke gereja maju ke depan. Lalu, ya karena saya merasa pertama ada ibu-ibu dorong, ayo Pak maju Pak. Kenal sama ibu-ibu tuh? Enggak. Ayo maju Pak. Ya saya majulah, didoakan. Pendeta bilang, Anda berlutut. Lah saya kurang ngajarin pendeta. Saya suruh berlutut, saya berlutut. Nah ketika saya berlutut itu pendeta tumpang tangan sambil nyanyi lagu bersama dengan orang gereja semua. Mari kita nyanyi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dengar lagu itu saudara. Saya tuh menangis. Bertahun-tahun saya sholat, bertahun-tahun saya ngaji, bertahun-tahun itu nggak pernah saya nangis seperti itu. Ketika saya nangis teringat saya bakar gereja. Teringat saya ingin mengislamkan pendeta. Dan akhirnya saya dipeluk sama itu pendeta yang khotbah tadi, Tuhan berkati kamu, Tuhan pakai kamu. 2 kali kalimat Tuhan pakai saya dengar. Tiba-tiba ada orang tua kayak oma-oma nyalamin saya, nak Tuhan berkati kamu, Tuhan mau pakai kamu. Coba 3 kali kalimat Tuhan pakai, dengar dari mulut seseorang. Dan akhirnya apa? Saya pulang, saya cuci kaki saya tanah 7 kali, air 7 kali. Saya langsung tobatan nasuha. Saya nggak akan ngulangin lagi. Saya sholat, ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen, saya bilang. Saya nggak mau, ya Allah, saya bilang. Saya nggak mau, tapi yang namanya panggilan itu tidak bisa sembunyi. Dan ada apa? Selama 4 kali saya berturut-turut ke gereja. Itu pun sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Ada pepatah mengatakan walaupun bangkai disembunyikan di mana pasti baunya akan kecium juga. Dan akhirnya saya ketahuan ke gereja. Disidanglah saya sama keluarga saya, disuruh ngucapin 2 kalimat syahadat, saya nggak bisa. Yang maaf kata yang terdengar Yesus yang saya ucapkan, langsung ditampar dan saya ditonjok, dimasukkan kamar mandi, disiksa seperti ini kayak Tuhan Yesus disalib. Dicambuk dan ini bekas cambukannya. Maaf kata ya, kalau saya mau jujur, saya punya gigi palsu. Bekas disiksa, saya buka ya. Ini gigi palsu saya. Nih. Itu bekas dipukul. Dipukul dulu nih gigi palsu saya. Gigi palsu saya. Bekas keluarga saya dulu nyiksa saya. Gigi palsu. Dan akhirnya saya diusir keluarga. Terima Yesus, ada keputusan. Kalau kamu masih menerima Tuhannya orang barat katanya. Keluar kamu dari sini. Jangan ada yang kamu bawa. Kecuali pakaian kamu yang ada di badan. Saya sempat keluar. Kadang-kadang dulu kan kereta ekonomi masih ya, yang merah itu kan, ya kalau naik pintunya terbuka semua. Banyak pedagang di sana. Ya banyak pedagang ya, saya naik itu, saya kan bingung karena diusir nggak ada uang kan, mau tidur di mana, dulunya guru, bahkan santai-santai saya bilang, saya ini Ustadz udah gelo katanya. Ustadz gelo katanya, Ustadz gila. Ya udahlah dari stasiun Citayam, saya melanang buhana, tidur di kadang-kadang di stasiun Gondang dia yang belum jadi.
Itu kan kadang-kadang saya tidur di stasiun Cikini di emperan. Karena sudah ditolak di rumah. Betul-betul ditolak sama sekali, saya ditolak sama sekali. Udah nggak mau terima saya karena saya dianggap kafir. Dengan sama sekali istilah ditolak, dan saya sempat tidur di emperan ke emperan, stasiun saksi hidup saya stasiun Gondang Dia dan Cikini. Itu kan dulu banyak parsel-parsel. Saya tidur di situ pakai alas koran. Makan dari mana, Pak? Saya makan kadang-kadang ya melihat kalau ada kebaktian di dalam proklamasi Dr. Suradi, itu kan jam 12 siang ada makan siang gratis dari Tuhan. Saya coba ikut pemulung pada makan, ada yang bawa kantong plastik besar, ya saya ikut bawa kantong plastik. Walaupun makan nasi sama tahu doang buat besok pagi atau buat besok malam. Ya saya begitu melanang buana, saya cari-cari ya jalan-jalan, siapa tahu nemu uang recehan. Padahal saya ya di Ustadz tuh nggak kekurangan dana kan, nggak kekurangan uang, ada aja kan. Tapi ketika saya terima Yesus mengalami proses yang luar biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagimu. Dan pada saat itu Tuhan mulai pertemukan saya dengan seorang ibu ya dari Manado, yaitu Ibu Eles Rombot yang sudah almarhum. Beliau salah satu kakak daripada pendeta Sese Rombot yang ada di Romangun. Ya, beliau lagi pelayanan ke pemulung, beliau hampiri saya dan saya suruh ikut dengan beliau, dan puji Tuhan saya dibimbing dan disekolahkan. Ya, sekolah hamba Tuhan, ya puji Tuhan. Dan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya keluarga dari pihak istri 52 orang sudah bertobat terima Yesus. Puji Tuhan. Ya, makanya saya punya pastori di rumah ada musolahnya. Pendeta Buyung Ismail pernah khotbah di tempat saya, keluarga saya semuanya muslim, 52 orang sudah terima Yesus dari pihak istri saya. Ya, makanya saya pelayanan saya itu di kalangan muslim. Masuk ke pondok, masuk lagi ke anak-anak jalanan, itu saya punya visi. Dulu maaf kata, saya nggak ada sifat kasih. Tapi sekarang setelah jadi hamba Tuhan, saya nggak bisa lihat orang menderita. Saya melayani pemulung, melayani anak jalanan. Dulu nggak ada. Dulu, tapi sekarang Tuhan ubahkan saya bisa melayani mereka. Melayani tukang beca. Itu saya. Luar biasa, Pak Pendeta. Dari tadinya pembakar gereja, mengislamkan para pendeta, sekarang sudah menjadi kebalikannya. Beliau menjadi hamba Tuhan dan menjadi penolong bagi kaum papa, bagi kaum pemulung. Ada tadi cerita yang menarik ketika sebelum bertobat, ada pendeta yang dikejar-kejar untuk diislamkan. Iya. Kita sudah tersambung dengan Bapak Abi Ismail, Bapak Buyung. Kita bertanya-tanya sama Pak Buyung, bagaimana pengalaman ini? Ya. Halo, selamat siang Pak Ismail. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Baik. Bersama kami di sini ada Pak Yosua. Bapak kenal Pak Yosua ini, Pak Ismail? Ini memang pendeta ganteng ini saya kenal. Bisa ceritakan Pak awal mula perkenalan Bapak dengan Pak Yosua ini? Ya Pak, jadi saya menggembalakan cukup lama sejak saya bertobat saya pernah Islam waktu masih kecil. Kemudian saya menikah masuk Kristen, dibaptis, dan saya mulai merasakan panggilan Tuhan. Saya mulai pelayanan dulu dari sejak tahun 80-an dan saya masuk sekolah Alkitab tahun 85 dan mulai menggembalakan, dan dengan anugerah Tuhan ya pelayanan boleh berjalan, dan saya memang merindukan untuk banyak memurtadkan orang-orang dari Kedar. Nah, jadi ketika saat itu ketemu dengan seorang yang anak muda ganteng, sampai hari ini pun ganteng, kemudian beliau rupanya bermaksud memualafkan saya lagi, tapi beliau tidak tahu saya pernah. Jadi kami seperti adu siasat begitu ya. Adu kuat ya Pak. Adu ilmu. Adu ilmu.
Jadi ya setelah beberapa kali jumpa, saya terus menggedor. Ya beliau rasa sepertinya ilmunya nggak mempan dengan saya. Jadi beliau lari, istilahnya pergi, mungkin mencari korban-korban lain. Nah, tapi setelah kurang lebih hampir 30 tahun ya, kami bertemu di satu pertemuan virtual seperti ini. Tiba-tiba kaget-kaget beliau menyapa saya. Dia bilang, Pak masih ingat saya? Ya karena saya sebenarnya lupa-lupa ingat ya. Udah makin ganteng ya Pak. Saya ini dia bilang anak muda yang ketemu. Oh saya ingat, sebab beliau itu datang sekitar waktu itu ketemu saya jumpa janji pertemuan itu jam 2 sore. Nah datanglah beliau, memang hari Minggu sudah datang, tapi mau jumpa dengan saya itu jam 2 sore. Nah kami terlibat ngobrolan cukup serius. Ya kemudian ya saya bawa doa seperti kita biasa, doa puasa biasa kita berikan untuk hamba-hamba Tuhan. Oh kiranya Tuhan jamah anak muda ini ya. Ya puji Tuhan saya ketemu kaget di virtual. Oh ini saya ini Yasin, Muhammad Yasin. Oh iya 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 iya. Saya baru ingat sebab kami jumpa itu tidak sekali, beberapa kali. Ya puji Tuhan saya terkaget-kaget. Loh sekarang Bapak di mana? Oh, saya hamba Tuhan. Saya makin kaget lagi. Luar biasa. Akhirnya puji Tuhan kami berteman sampai hari ini dan kami berjalan bareng ya, luar biasa anugerah Tuhan. Saya percaya banyak lagi di luar yang sedang menanti jamahan dan pertolongan Tuhan, dan itulah misi kita untuk kemuliaan kerajaan Allah betul-betul terisi sesuai kehendak Tuhan. Tuhan mau menginginkan semua orang diselamatkan. Amin. Masih ingat nggak Pak Abi, Pak Ismail, materi apa yang dulu ketika berdebat itu anak muda yang ganteng itu jadi KO? Masih ingat nggak? Beliau memang bertanya hal-hal yang klasik seperti kenapa Allah tiga, kenapa kok Tuhanmu mati, gitu ya. Kurang lebih itu ya. Dan ya puji Tuhan, saya pada waktu itu merasakan bisa menjelaskan ya sudah 30 tahun yang lalu memang sudah agak lupa ya, tapi minimal itu intinya yang beliau serang. Kenapa orang Kristen itu kok membiarkan nabi jadi Tuhan, begitu kan kira-kira ya. Nah, itulah kira-kira yang menjadi pergumulan Pak Yasin ya. Nah ketika kita menjelaskan ya puji Tuhan, rupanya ayat itu bekerja beberapa puluh tahun kemudian. Benarlah firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Ya. Tuhan memberkati beliau. Pak Yosua, tahan dulu Pak Abi. Pak Yosua, ketika itu ada nggak rencana jahat dalam tanda petik setelah merasa kalah? Nggak ada rencana yang lain setelah itu? Sebenarnya pada saat saya berdialog dengan Pak Buyung ini, saya merasa kalah. Saya niat pengen bakar gereja dia, karena gereja dia kan masuk gang gitu. Jadi kalau saya bakar, takutnya kan kena masjid sebelah. Aduh, saya pikir nah kalau ada gereja Pak Buyung dibakar, pasar kebakar kan. Ya udahlah nggak jadi. Yang penting tujuan saya, visi saya kan tanya begini, kenapa Tuhan kamu kok ada disalib? Saya bilang gitu kan. Kok Tuhan disalib sih? Masa Tuhan disembah? Saya bilang gitu kan. Lemah banget. Saya tanya sama Pak Buyung gitu ya. Tapi ya saya merasa ya mungkin karena doanya Pak Buyung kuat kali ya. Saya nggak jadi bakar gereja dia gitu. Pak Buyung, Pak Buyung merasa nggak waktu itu Pak Yasin ini sebenarnya ada rencana mau bakar gereja Bapak? Oh tidak Pak. Ya kebetulan, memang bukan kebetulan, sebelah saya itu masjid ya. Masjid termasuk terbesar di daerah itu. Tapi kebetulan pimpinan masjid itu adalah besan saya, besan keluarga besar saya. Paman saya juga adalah dari bibi saya itu menikah dengan orang Yaman Arab. Jadi kami di situ dikenal. Jadi beliau pun mikir-mikir kalau berani makan dengan sekampung gitu. Tapi waktu itu Bapak berdoa sama anak muda ini, Pak? Oh ya pasti, kita doakan. Dan setelah itu biasa, karena memang misi saya adalah memang penginjilan utamanya.
sampai hari ini tidak berubah. Baik, Pak Buyung. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke Pak Yasin? Saya kira beliau yang selalu semangat bernyala-nyala, tetap maju terus, dan Amin. saya mendukung dalam doa, dan selalu saya merasakan persahabatan kami semakin erat Amin. sampai di surga nanti. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Pak Buyung. Yuk, Terima salam Pak kasih. Boyong. Salam, selamat melayani. Ya, Tuhan berkati. Salam Pak Yosua. Salam. Ya, salam Tuhan Pak. berkati. Salam Berkati. Pak. Ya. Luar biasa. Ya. Tuhan bekerja, terselamatkan gerejanya, terselamatkan karena ada masjid di sebelahnya. Ya. Kalau nggak ada mungkin jadi Ya, itu Pak mungkin Baram. jadi sasaran gereja Pak Buyung karena Pak Buyung sempat doakan saya juga. Oh gitu. Tapi saya didoakan cuek aja, saya dianggap bodo amat Iya. didoakannya. Tapi saya sempat emang bahasa itu didoakan Pak Buyung. Tapi saya bilang cuek aja gitu, malam merem biasa. Jadi nggak nerima itu doa, biasanya saya kayak ketawa gitu kan. Oke. Tapi malah kuasa Tuhan ya. Yesus itu emang dahsyat memang saya pikir. Heeh. Dan tidak lama setelah itu terima Yesus, Iya. tetapi malah hidup menggelandang, Iya, jadi gelandangan saya. gelandangan. Heeh. Apa pengalaman yang dahsyat selama menggelandang itu Pak? Pengalaman yang dahsyat selama saya jadi gelandangan, ya banyak pada saat saya ditinggal di stasiun Godang dia ketemu teman-teman kan. Makanya jangan jadi murtad kata gitu kan. Katanya, kembali sana saya bilang, tapi nggak ada niatan untuk kembali saya kan. Tapi saya tetap cari terus, saya tiap ke gereja, datang ke gereja. Pernah saya datang pada saat itu ke salah satu gereja yang dekat Masjid Istiqlal, Katedral ya. Katedral. Ya saya pakai apa kayak gelandangan. Kok ya udahlah saya pikir nih ya udahlah saya kan ikut yang ngeliat gitu kan. Itu pernah ada seorang ibu-ibu kasih saya berkat zamannya Pak Harto 50-an kasih segini 500.000. Ya udahlah akhirnya saya sampai saya jadi gelandangan saya terus kasih uang sampai yang namanya uang kan lama-lama habis kan. Ya udah. Itu waktu sebelum saya ketemu dengan Tante Els Rombot. Sebelum bertemu dengan beliau. Ya saya sempat juga tidur di MPR. Pengalaman itulah yang buat saya kadang-kadang saya suka ikut ibadah di Jalan Proklamasi. Dr. Suradi. Karena kan sekarang udah nggak ada. Ya kan, atau yayasan apa saya nggak tahu. Itu selalu dia menampung anak-anak jalanan pemulung dengan doa pakai Nasrani. Pengalaman saya di situ yang sangat berkesan. Selama menggelandang nggak pernah sakit Pak? Ya puji Tuhan nggak. Kayak ya. Ya kadang-kadang pusing, ya tapi ya ada uang beli bodrek gitu. Tapi nggak ada keluarga satupun yang mencari. Pada saat itu ada yang mencari, cuma saya kabur. Takut saya disiksa lagi kan. Sempat ketemu, saya kabur. Kabur pada saat itu kalau nggak salah itu saya naik kereta. Kereta saya nggak tahu arah naik aja lah. Nah, turun Jatinegara, daerah pasar apa? Veteran ya. Saya di situ, jadi gelandangan terus saya selamanya tuh dicari. Dulu kan naik kereta kan ya pintu terbuka semua kan. Iya. Dan kita main kucing-kucingan sama masinis kan. Saat Iya. ditagih lari. Lari ke pintu sana kan. Iya. Itu masa lalu ya Pak. Mm-mm. Pengalaman yang luar biasa ketika hidup menjadi susah malah ketika ikut Tuhan Yesus. Tadi ada ekspektasi nggak Pak? Setelah ikut Tuhan Yesus, wah ini hidup bahagia ini. Ada nggak kepikiran seperti itu? Saya tidak seperti itu. Cuman yang saya cari itu kebenaran tentang keselamatan siapa itu Yesus Tuhan. Terus saya cari tentang siapa itu Yesus sebenarnya sampai saya kok seperti ini. Dan akhirnya saya dipertemukan itu kan dengan Ibu Els Rombot itu yang sudah almarhum ya kan. Kakak daripada Tante Rombot. Nah, beliau yang selalu bimbing saya mengarahkan ke hamba-hamba Tuhan. Seperti Pak Nur Rahman yang sudah almarhum juga. Saya diarahkan, diajarkan tentang firman. Nah, dari situ kalau saya sudah mantap, di sekolah kan sekolah kitab gitu. Nah, itu pun waktu itu saya nggak diekpos. Sama Tante, kamu jangan dulu kesaksian di mana-mana. Sebab kalau kamu kesaksian di mana-mana, diundang di gereja mana, kamu ada di zona nyaman. Kamu tidak akan kuat. Orang dengar kesaksian kamu sekali dua kali tidak akan ngundang lagi nantinya, gitu kan? Nah, sekarang kamu sekolah dulu yang benar, sekolah Alkitab. Kalau kamu sudah ada basic sekolah Alkitab, kamu kesaksian nggak diundang, kamu sudah punya jemaat. Nah, itulah terapan itu yang saya pakai. Dan puji Tuhan, karena saya punya jemaat. Boleh cerita nggak Pak? Bapak sekolah Alkitab di mana? Palembang. Berapa lama Pak? Itu saya ambil setahun. Langsung saya praktek. Praktek di Om John Lumenta, Sekum GPDI.
Berarti Bapak bertumbuh di gereja Pentakosta di Indonesia, GPDI. Bisa cerita nggak Pak, awal mula masuk dalam pelayanan? Awal mula masuk dalam pelayanan, saya kan praktek di Om John Lementa. Saya pikir jadi hamba Tuhan tuh enak, ternyata enggak. Praktek GPD kan sangat keras. Jadi harus taat dengan gembala. Ya ada pas saya beresin kursi, ngepel-ngepel dan sebagainya. Saya di situ bilang gini, yang penting perintah Tuhan, ya kan, taat. Yaudah saya taat kan. Nah, kenapa gembala saya bilang gini, kalau kamu taat kamu akan menjadi hamba Tuhan besar. Dan kamu tidak boleh khotbah di umum, hanya sekolah minggu, nggak didengerin. Jadi khotbah di anak sekolah minggu saya nggak didengerin. Pengen sekali saya khotbah di umum, tapi belum dikasih, belum waktunya katanya. Nah, disitulah gemblengan saya. Dan akhirnya saya memutuskan diri, saya bilang sama Pak Gembala, Pak saya mau mandiri, saya bilang. Saya mau mandiri, dan akhirnya apa? Saya berangkat ke Semarang tanpa tujuan. Tanpa tujuan saya berangkat ke Semarang, karena nggak ada tujuan, saya doa puasa Taman Getsemani. Karena kan sudah jadi anak Tuhan, sudah sekolah Alkitab, saya doa puasa Taman Getsemani. Saya doa sama Tuhan, saya bilang, aku sudah berada di daerah ini, Jawa Tengah. Namun saya minta tanda dari Tuhan, kalau memang saya harus tinggal di tempat ini, tolong Tuhan kasih tanda. Tandanya apa? Nah ketika itu kan ya saya naik angkot kan. Tujuan, pokoknya ke arah tujuan lah, nggak menentukan. Saya bilang udah naik angkot. Nah di angkot itu ada seorang, maaf kata, gadis yang sekarang jadi istri saya. Gadis ya kan. Nah kenalan saya sama dia kan. Kenalan, tinggal di mana? Di Bawen. Bawen itu mana? Saya kan nggak tahu kan. Tinggal di Bawen katanya. Udah kenalan. Oke, saya besok main. Nah ternyata Muslim. Muslim. Waduh, saya bilang. Aduh, saya bilang Tuhan. Saya lagi ngomong sama ini dalam hati kan, Tuhan kalau memang dia ini calon tulang rusuk saya bilang, saya minta tanda dari Tuhan, saya bilang. Dan akhirnya apa? Puji Tuhan, istri saya dibaptis duluan. Kenal sama saya, bilang sama dia, saya Kristen, saya bilang. Saya ini selesai sekolah Alkitab, saya bilang. Saya menjadi seorang hamba Tuhan. Nah mertua saya itu nggak setuju, karena mertua saya kan Muslim. Keluarga dari pihak istri saya itu Muslim, nggak setuju saya nikah sama anaknya. Tapi ya namanya saya kan nekat orang kan. Saya bilang, Pak saya mau melamar anak Bapak. Kamu kalau melamar anak saya, keluargamu latar belakangnya apa? Saya bilang saya nggak punya keluarga, saya bilang. Saya punya Tuhan Yesus, saya bilang. Saya bilang, loh kamu mau ngelamar anak saya tapi kamu nggak punya keluarga, tapi Tuhanmu sanggup gak ngadain keluargamu? Saya cerita bla 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 semua gini, oh nggak bisa. Ya sudah Pak, tapi emang mungkin karena jodoh saya kali kan. Saya bilang datang ke Pak, saya bilang saya mau melamar anak Bapak. Oke. Kalau kamu pengen melamar anak saya, kamu harus bisa baca Al-Quran. Kecil saya bilang. Memang latar belakang saya dari sana kan. Ya. Saya bilang kapan Bapak mau tantang saya baca Al-Quran? Besok Minggu. Waduh, Minggu. Ya udahlah, oke Pak, saya bilang. Oke, kamu baca Al-Quran. Nah saya ini tahu nih jebakan kan. Kamu ucapkan dulu kalimat 2 kalimat syahadat. Saya bilang, maaf Pak, saya bilang, saya ini Kristen. Saya nggak mungkin ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat. Sebab kalau saya ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat ini jebakan dari Bapak, saya kembali ke Muslim. Saya bilang gitu kan. Mungkin hikmat dari Tuhan kan. Saya nggak mau. Kalau suruh baca, oke saya baca. Baca surah Al-Fatihah, ya saya baca Al-Fatihah. Loh kok kamu bisa? Ya bisa Pak. Emang sekolah pendeta diajarin Al-Quran, ya diajarin, saya bilang. Ya udahlah, mulai saat itu panggil orang tuamu ke sini. Waduh, saya orang tua dari mana, saya bilang. Diusir. Diusir, nggak punya siapa-siapa, tapi Tuhan itu baik ya. Selama itu saya kenalan dengan seorang hamba Tuhan yang sekarang jadi bapak rohani saya, pendeta Sebulun. Dan beliau yang lamarin saya. Sampai saat ini puji Tuhan. Jadi wali. Jadi wali, dan mertua saya yang laki meninggal. Dan akhirnya saya puji Tuhan ya. Dulu istri saya kerja di pabrik. Akhirnya kami ngambil keputusan berdua, yuk kita ambil waktu melayani Tuhan sepenuh hati. Ya. Full time. Full time. Akhirnya apa? Jemaat 2, dan sekarang puji Tuhan, jemaat kami keluarga semua. 52 orang Muslim terima Yesus. Pak Buyung Ismail yang khotbah pernah Natal tahun lalu. Luar biasa. Keluarga saya Muslim terima Yesus. Itu berkedudukan di Bawen. Oh Bawen. Di Bawen. Gereja pertama itu. Iya, sekarang gereja ini ada musolahnya. Karena kenapa saya buat gereja ada musolahnya? Karena mertua saya masih Muslim. Sebagian keluarga saya itu kalau Natalan mereka datang. Datang kalau mau sholat kan daripada jauh ke masjid, dia di gereja sholat. Iya, Pak Buyung, Pak Cornelius pernah lihat saya punya gereja ada musolanya. Iya. Jadi itu ada di Bawen sekarang. Iya, ada di Bawen. Nama gerejanya apa Pak? Hah? GPDI.
Anugerah. GPDI Anugerah Heeh. di Bawen. Bawen. Iya, Anugerah. Ada sekitar 52 orang. Iya, dari muslim. Tapi saya nggak bawa nama merek gereja. Oh, ini fotonya bukan Pak? Nah, ini foto tahlilan, Pak. Tahlilan ya. Ini saya diundang tahlilan. Oke. Ya, ini saya kalau di Bawen itu kalau misalnya ada yang Kristen meninggal, Islam itu hadir, ikut kebaktian. Nah, kalau seandainya ada yang Kristen meninggal, ya, kita hadir. Tahlilan saya. Bahkan saya disuruh, Pak Pendeta doa. Kadang sambutan. Atas nama keluarga yang meninggal. Nah, ini keluarga kami nih. Keluarga kami semua dari pihak istri. Masih muslim. Sebagian. Akhirnya kalau lebaran tuh kumpul, lebaran Natal kumpul semua. Oh gitu. Iya. Ini Luar keluarga. biasa. Dulunya ya, nah ini dari muslim juga udah terima Yesus ya. Dari muslim. Nah, selama proses Bapak sudah melayani ini, sudah berapa orang yang sudah menerima Yesus, Pak? Dari dari semenjak saya nikah ya, tahun 2007 sampai sekarang ini puji Tuhan ya. Kalau dihitung-hitung ustadz itu udah banyak, hampir ratusan ustadz. Teman saya nggak ekspos, ratusan ustadz yang sudah saya baptis. Ya dulu kan saya pengen ngislamin pendeta, sekarang ustadz yang saya jadikan Kristen. Luar biasa. Ya. Nah, tapi ini. Nah ini foto Natal. Oh, Natal Islam dan Kristen. Tiap tahun. Oh, gabung. Iya, gabung. Tahun kemarin Pak ini, kita kan ada 2 Natal, Natal keluarga, kan Natal umum. Nah kalau Natal umum tempat saya punya pelayanan di daerah Semalang, kan saya dipegang 2 pelayanan. Nah ini tiap tahun Natal nih dia, Natal Islam dan Kristen. Tahun lalu yang khotbah Pak Yusuf Manublu, khotbah Natal Islam Kristen. Tiap tahun, dan panitianya pun Islam juga ikut kami libatkan. Dan sepanjang itu nggak ada masalah apa-apa ya? Dulu sempat dilarang kami Natal. Nah ini orang Islam yang sudah bertobat di daerah Dep. Nah dulu sempat dilarang. Nah tapi kami saya jelaskan sama. Nah ini dia Natal. Ini ustadz. Kami selalu tiap tahun bagikan bingkisan kepada ustadz yang Natal. Bahkan ustadz ini nikah sama jemaat, anaknya sekarang jadi Kristen. Kata bilang, saya jelaskan sama mereka bahwa ucapan Natal itu nggak haram. Iya. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis ucapan Natal itu haram. Jadi bisa dibilang target pelayanan Bapak ini adalah dari saudara-saudara kita yang kaum Kedar ini. Iya. Ada tantangan nggak Pak? Tantangan ada. Seperti saat ini saya kan pelayanan ke pondok-pondokan. Udah ada 6 pondok pesantren yang sudah saya layani. Ya kadang-kadang tantangannya banyak. Ya satu dari orang-orang yang nggak suka. Saya punya pelayanan seperti itu. Kadang-kadang SMS masuk. Kadang-kadang kata saya mau dibunuh. Oh silakan saya bilang. Gitu. Ya kadang-kadang teloran ada. Tapi saya tetap berjalan saya bilang. Selama saya masih hidup, Tuhan masih berikan umur panjang, saya bilang kabar kebenaran, kabar keselamatan harus saya sampaikan. Saya nggak perlu takut. Saya nggak perlu takut, saya bilang. Ya puji Tuhan itu tantangannya. Mengapa Injil harus perlu masuk pesantren dan masjid, Pak? Tujuan saya begini ya. Kenapa saya menyampaikan Injil ke masjid ya kan? Nah saya berharap karena firman Tuhan mengatakan pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu moto saya. Padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Saya berpikir ayat ini padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Ternyata banyak orang yang haus akan keselamatan di sana. Tapi tidak ada yang mau turun. Ya ada sih ada kan. Nah saya berani masuk ke situ. Untuk menyampaikan, saya nggak cerita tentang Yesus kepada mereka, tapi saya cerita kepada mereka tentang kebenaran dan keselamatan. Gitu. Dan akhirnya puji Tuhan dapat diterima sama mereka. Karena saya nggak bawa nama Yesus, karena kan saya langsung kayak, Anda harus terima Yesus ya, bisa dipenggal saya. Tapi saya ceritakan keselamatan kepada mereka. Bahwa keselamatan tuh ini, bahwa Isa Al-Masih tuh ini. Gitu. Kadang mereka kan nggak mau nyebut nama Yesus. Karena kalau seandainya ada nama Yesus dalam Al-Quran, mereka nggak mau sebut. Makanya mereka percaya kepada Isa, tidak percaya kepada Isa sebagai Tuhan. Nah di situ saya jelaskan kepada mereka. Jadi saya masuk Injil ke pondok pesantren, itu tujuan saya sampai saat ini. Di beberapa video Bapak juga, Bapak bilang bahwa toleransi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah modal besar bangsa kita ini.
Nah, bagaimana menurut Bapak konsep hubungan antara Islam dan Kristen ini, Pak? Itu bisa kita aplikasikan dalam Kita hidup jaga. sehari-hari, ya. Dalam hidup sehari-hari saya di tempat saya tinggal, ya, saya sebagai hamba Tuhan itu bukan berarti saya diam. Nah, saya di situ kenapa saya bisa diterima di lingkungan? Kenapa? Karena setiap ada kegiatan Isra dan Mi'raj itu saya turun. Apa yang saya bisa bantu buat masjid? Gitu. Apa yang saya bisa bantu buat musola? Itu yang saya lakukan di situ. Makanya di situ saya dibawa itu diterima. Mereka tahu saya, bukan latar belakang guru agama saya ngerti. Makanya saya terjun. Misalnya contohnya ada kegiatan Isra dan Mi'raj, ya saya bantu. Kalaupun saya nggak berikut uang, tenaga saya bisa bantu. Ya seperti ada acara potong hewan, ya kita bantu gitu loh. Dan setiap hari raya menjelang Idul Fitri itu saya kumpulkan saya ada berkat, saya belikan sembako. Saya keliling ke lingkungan orang-orang Islam yang nggak mampu. Di situ pendekatan saya kepada mereka. Makanya puji Tuhan, ibadah kami itu dilindungi mereka. Gitu. Dilindungi. Mau pakai, bahkan ustadznya sendiri datang, Pak Pendeta, kalau mau ibadah silakan di sini, cuman kalau ada azan tolong berhenti, digituin. Kami siap pemuda masjid jaga parkiran. Kenapa? Karena setiap tahun mau Idul Fitri saya keliling sama istri bagi-bagi sembako buat orang Islam yang nggak mampu. Gitu. Dan itu cara Bapak membangun jembatan. Iya, cara saya membangun jembatan. Gitu. Kadang-kadang saya kalau ada berkat dari mana-mana kan, misalnya sekarang mereka tahu saya pelayan anak jalanan pemulung. Itu kadang-kadang pernah ada orang kirim beras 50 kantong ukuran 5 kilo. Saya utamakan apa? Lingkungan dulu. Sebelum keluarga, lingkungan dulu bagi, saya bilang. Yang ada lingkungan gereja. Termasuk jemaat yang kurang mampu, bagi semua. Kebagian semua. Saya bilang ini beras dari saya pendeta, mau terima apa enggak? Ya mereka bilang, mau Pak Pendeta. Kalau ada lagi kasih lagi, begitu malah. Ya seperti itu. Kalau saya ada berkat, misalnya kadang-kadang ada orang kirim berkat kan, pernah ada orang kirim kaos kaki sampai 400 kaos kaki. Saya bagikan dulu lingkungan terlebih utama. Gitu. Baru lingkungan sudah kebagian semua, baru ke jemaat baru keluar. Gitu. Menarik, luar biasa. Sudah ratusan bahkan mungkin ribuan orang percaya pada Tuhan Yesus, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan mereka bisa kita sebut sebagai petobat-petobat baru. Apa nilai-nilai atau pesan yang Bapak harus terapkan ke mereka? Kalau menurut saya bagi pertobat yang baru, ya, jangan dianggap hamba Tuhan dari Muslim itu jadi pendeta langsung kaya, tidak, ya kan? Saya jadi hamba Tuhan itu yang memperkaya saya Tuhan. Karena firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya kan. Nah, kita selalu harus setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang memperkaya kita. Dan bagi pertobat-pertobat yang baru, ketika kita menghadapi tantangan, yang namanya pertobat baru kan sering diundang di sana sini kan. Nah, ketika engkau sudah tidak lagi diundang, engkau harus tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Ya, jangan istilahnya meninggalkan Tuhan. Ya, saya dulu maaf kata, saya dulu ujian saya banyak luar biasa. Ujian, tapi saya bertahan bersama dengan Tuhan. Ketika kita bertahan bersama dengan Tuhan, disitulah mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Mahkota kehidupan itu berbicara di mana Tuhan akan memberkati kita. Gitu. Saya di rumah, maaf kata, istri saya masih jualan kerupuk untuk menopang saya punya pelayanan. Orang nggak percaya kalau saya bahkan orang bilang, oh, Bapak pengusaha. Tidak, saya nggak pengusaha. Kok Bapak bisa pelayanan ke anak jalanan, pemulung? Itu dari Tuhan, saya bilang. Ya. Jadi para murtadin yang baru ini ya tolong kuatkan iman kita. Apapun yang terjadi tetap bertahan bersama dengan Yesus. Bukan hanya kita semualah anak-anak Tuhan. Dimanapun Anda berada tetap pertahankan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Itu pesan saya. Sekali Yesus, Tetap Yesus. tetap Yesus. Dan barangkali kan ada petobat-petobat yang ingin memilih jalan untuk langsung menjadi pelayan Tuhan juga. Nah, apa pesan Bapak kepada mereka-mereka ini? Pesan saya jangan langsung jadi pelayan Tuhan, proses dulu. Nggak mudah orang menjadi pelayan Tuhan. Nggak mudah. Dia melalui proses dari nol melayani Tuhan. Karena beda ya, antara panggilan dengan tidak panggilan beda. Orang yang dipanggil Tuhan ketika dalam pelayanan prosesnya luar biasa.
gitu. Ya bagi pertobat yang baru jangan beranggapan, oh lihat dari pendeta si A bertobat baru sukses. Kita jangan lihat ke situ. Ya mungkin dia bisa sukses karena dia setia. Gitu loh. Kadang kan ada yang bertobat, oh lihat tuh jadi murtadin, jadi hamba Tuhan muslim, jadi pendeta, oh lihat tuh punya mobil, punya apa. Ya mungkin dia karena diberkati, ada orang tergerak kan? Gitu. Jangan lihat seperti itu. Yang terpenting apa? Lihat Tuhannya lah. Lihat Tuhannya. Kita cari Tuhannya lah. Jangan cari hartanya, cari Tuhannya. Nanti kalau kita cari benar-benar kita cari Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan memberkati kita, betul. Tuhan sendiri yang akan. Nah, saya bikin gereja ini, dulu kan rumah saya kan gubuk. Saya bikin gereja itu dengan dana 10 juta. Dengan iman saya berjalan. Yang terpenting apa? Kita itu beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka iman itu yang menimbulkan buah. Gitu. Iman itu yang akan menimbulkan buah, di mana Tuhan akan memberkati kita. Yang penting cari Tuhan. Saya pernah tanya istri saya, pernah 3 hari saya nggak makan karena nggak ada beras. Anak saya kan 1 ya, pada saat itu masih SD kelas 6, minta nasi ke tetangga. Saya bilang sama istri saya, kita doa, kita percaya Tuhan kita itu Allah yang kaya. Nah minta mertua kan dibilang, nah itu lo gara-gara jadi Kristen kan, ya, gara-gara jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya berdoa 3 hari 2 puasa. 3 hari 2 puasa terjadi mujizat. Saya diundang tahlilan, disuruh mimpin doa tahlilan. Ya saya berdoa. Orang-orang dapat nasi 1 kantong, saya dikirimin beras 2 karung. Sama yang punya hajatan itu. Bukan hanya beras tapi uang juga Tuhan kirim. Nah disitulah saya mulai beriman kepada Tuhan Yesus sampai saat ini. Bukan hanya anak jalanan, saya pun tiap 2 bulan sekali membagikan berkat ke hamba-hamba Tuhan. Pelosok desa. Tiap 2 bulan sekali. Saya tuh kumpulkan hamba-hamba Tuhan di pelosok desa. Saya tergerak sama Tuhan, istri saya kan dia jualan kerupuk, taruh di warung mie ayam, warung soto. Untungnya sih nggak seberapa ya, paling 1 kerupuk itu untungnya Rp1.000. Saya bilang sama istri saya, ya sudah ya, yang terpenting kita melayani Tuhan dan memberkati orang lain, pasti Tuhan berkati. Makanya saya kalau pelayanan di daerah saya nggak pernah terima berkat. Kenapa? Karena saya tahu pelayanan di desa itu, saya tergerak memberkati hamba Tuhan. Karena suatu ketika saya diundang khotbah, itu ada pendeta yang sepatunya itu dijahit pakai benang. Itu kerinduan saya sampai saat ini. Saya cuma beli, kalau ada berkas saya panggil hamba Tuhan 1 persatu saya beliin. Belum sanggup semuanya. Tanpa melihat latar belakang gerejanya. Tanpa melihat latar belakang gereja. Gak pandang dari gereja mana, setiap 2 bulan sekali kumpul di rumah saya, ambil berkat sembako. Itu. Dulu jadi guru agama Islam gak bisa seperti itu. Kenapa? Gak ada sifat kasih. Tapi sekarang itulah. Karena Bapak sudah punya kasih. Itulah karena ada Yesus yang ada dalam hati saya. Ada kasih. Kasih yang ada dalam Yesus Kristus itu terpancar dalam pribadi kita sendiri. Ya. Yang terpenting dalam hidup ini kita harus saling berbagi. Saling mengasihi satu dengan yang lain, itu dia. Tanamkan kasih Kristus karena firman Tuhan, beri maka kamu akan diberi, kasihilah musuhmu. Ya maaf kata, saya pun pernah dibenci dengan keluarga saya sendiri, keluarga dari pihak istri. Diludahin saya pernah. Coba kalau dulu saya masih jadi guru agama Islam, orang ludahin saya tonjok kan. Tapi ini tanamkan kasih yang ada dalam pribadi saya rangkul. Ya, saya rangkul dia, itu kasih. Bayangin kakak saya benci saya. Tapi ketika dia meninggal dunia, ya ketika dia masuk rumah sakit gula, itu saya yang gotong. Ini kaki kan udah busuk. Orang sakit gula kalau udah busuk kan bau kan. Saya yang gotong ke rumah sakit, saya rawat dia. Coba kalau nggak ada kasih, mungkin bisa saya dendam. Kenapa? Dia ngeludahin saya, karena benci sama saya kan. Nah ketika dia meninggal, saya rawat anaknya. Ya sama istri saya, bagaimana kakakmu sudah meninggal, ini keponakan kita. Saya biayain sekolahnya tiap bulan. Saya biayain. Padahal kalau ingat orang tuanya, aduh, saya diludahin. Kalau ketemu saya nggak pernah mau nanya. Tapi sekarang ada kasih yang tertanam dalam pribadi saya. Sehingga Tuhan mengatakan ampuni. Ya udah ampuni.
Iya. Bahkan mertua saya pun pernah benci saya, tapi saya mengasihi mertua saya. Dan sekarang mertua saya begini sama saya. Dulu saya boro-boro saya dianggap sebagai mantu di situ, dibenci. Tapi sekarang luar biasa. Dan itu adalah kasih Kristus Mm-mm. dinyatakan lewat perbuatan Perbuatan dan doa. dan doa. Mm. Luar biasa. Pak Yosua, Ya, kita tahu kan bahwa kesempatan Tuhan buka, diundang di mana-mana, dan pasti ada iblis yang ingin merongrong. kalau bagi saya memang iya ada beberapa hal yang tidak suka saya punya pelayanan, tapi saya anggap ya kalau orang ingin menjatuhkan saya serahkan sama Tuhan. Mereka merencanakan yang jahat, tapi Tuhan merencanakan yang baik, itu aja. Itu aja saya serahkan. Biar aja mereka mau seperti apa kayak apa, yang penting saya serahkan semua sama Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan bekerja buat dia. Yang terpenting kalau orang yang nggak suka saya punya pelayanan, karena kan ada hamba Tuhan yang nggak suka. Ya, saya punya pelayanan kan ada juga gitu kan, saya nggak sebutkan namanya. Tapi saya tetap harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya pelayanan bukan hanya untuk diri saya, tapi buat Tuhan kok. Siapa orang yang melayani Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan kasih gaji. Gitu loh. Ada hamba Tuhan yang gak suka saya punya pelayanan begini-begini, tapi ya saya tetap doakan dia. Saya mengampuni dia, saya mengasihi dia, udah. Gitu. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa saya ini bukan saya yang dulu lagi. Bahwa saya ini ada, dalam hati saya ada Tuhan Yesus. Gitu loh. Makanya saya tuh kalau lihat orang kesusahan saya nggak bisa, gitu loh. Makanya saya maaf kata, kadang-kadang istri saya bilang kamu tuh kena dikerjain orang katanya. Tapi sekarang orang nggak tegaan kan. Pernah saya nampung suatu ketika saya nampung orang keluar dari penjara, ya kan? Keluar dari penjara, saya tampung dia. Daripada saya kan sering pelayanan keluar, akhirnya saya titipkan di tempatnya jemaat. Nah, titipkan tempat jemaat. Bukan malah motor jemaat dicuri. Ya, sakit lamanya kumat lagi. Saya yang ganti. Udahlah Bu, saya bilang, ya sudah saya bilang. Ya untung aja motor tua kan. Akhirnya jemaat, Pak nggak usah lah Pak Pendeta, nggak usah diganti itu. Yang ya udahlah, akhirnya saya sekarang kalau ada orang tahanan, kalau dia mau pulang saya ongkosin. Kamu pulang kemana? Ya seperti kemarin, ada orang tahanan, Pak saya mau pulang. Ya pulang kemana? Saya belikan tiket, saya nggak kasih uang. Saya belikan tiket, saya tunggu dia sampai naik bus. Lalu saya kasih uang buat jajan di jalan. Bahwa kalau saya kasih uang, dia nggak beli tiket, masih lingkungan situ. Gitu. Kadang-kadang ada tuh yang mau bebas, misalnya kan. Saya tanya, kalau dia Kristen, saya tanya, kamu besok bebas? Iya. Pulangnya kemana? Saya pulang ke Medan Pak. Oke, naik bus, saya bilang. Saya tunggu sampai dia naik bus. Gitu. Saya tunggu, saya titipkan kepada kenek. Saya minta nomor keneknya, dia turun di mana gitu. Biar dia pulang ke kampungnya gitu. Saya beliin tiket, Pak pengalaman. Pak saya mau pulang besok, ya. Tahu nggak pulang? Nggak pulang. Masih di lingkungan lu. Kok kamu di sini? Ya habis enak Pak, tinggal di penjara katanya. Makan dikasih, tidur gratis katanya. Waduh saya bilang, saya pernah begitu pengalaman. Nah, kayak sekarang saya tiap ada anak-anak yang keluar dari tahanan, saya yang belikan tiket. Saya belikan tiket, saya tunggu sampai dia naik bus. Saya titipkan kepada kenek, saya minta nomor handphone keneknya. Dia turun di mana. Jadi saya kasih uang buat dia bekal di jalan. Udah gitu. Kalau saya kasih uang dia nggak beli tiket gitu. Gitu. Ya, pengalaman dari yang sudah terjadi ya. Mm. Baik Pak Pendeta, mungkin saya mau tanya ini, kalau Bapak kan sekarang diundang khotbah di mana, bagaimana Bapak punya waktu untuk mempersiapkan diri, untuk merefresh ide-ide untuk khotbah, buku seperti apa yang Bapak baca? Saya ada beberapa buku termasuk khotbahnya Pak Yakub Nahwe. Kadang-kadang sekarang banyak zaman di YouTube kan. Saya lihat di YouTube khotbah ini udah. Dan saya punya waktu itu jam 1, kadang-kadang suka bangun tengah malam. Itu nggak bisa tidur lagi, doa sampai pagi gitu kadang-kadang. Ataupun jam 2 malam, itu pasti. Dan itu digunakan untuk mempersiapkan diri? Itu digunakan saya mempersiapkan diri gitu loh. Saya gunakan waktu saya. Ya. Jadi benar-benar setiap melakukan pelayanan tetap ada persiapannya Pak? Ada persiapan, kalau nggak ada persiapan ya kita nggak ada hadirat Tuhan. Ya. Nah, karena kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan loh. Melayani Tuhan.
Nah, mungkin terakhir Pak Ya. Yosua, apa pesan-pesan Anda kepada God lovers yang mendengarkan kesaksian ini dan mungkin juga bagi mereka para petobat-petobat baru? Silakan Pak. Baik, pesan saya terakhir, yang terpenting kita pertahankan iman kita. Pertahankan Yesus kita, jangan sampai kita sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang terdahulu lalu kita sampai meninggalkan Tuhan. Walaupun itu karena faktor ekonomi, karena kedudukan, karena pernikahan, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Ya, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan ya. Itu yang pesan saya terpenting. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Pertahankan Yesus kita, pertahankan iman kita. Sampai akhir hayat kita, sampai kita dipanggil Tuhan, aku tetap cinta Yesus. Ya, itu aja.